Selamat datang kembali di Poverty and Inequality Book Club, podcast dari Ekuitas FEB UGM yang akan membahas buku-buku penting terkait isu-isu mendalam tentang kemiskinan dan ketimpangan. Saya Afifah, mahasiswa sarjana ilmu ekonomi yang akan menjadi host untuk episode kali ini, dan ini adalah episode ketiga dari seri kami. Di episode ini, narasumber kita adalah Mas Firos Ayatul Rahman dari Program Magister Sains Ilmu Ekonomi. Mas Firos, mungkin bisa diperkenalkan dulu buku apa yang akan kita bahas hari ini? Oke, terima kasih Mbak Viva. Senang juga bisa bergabung di sini. Buku yang akan kita bahas pada kali ini adalah buku dengan judul The End of Poverty, karya dari Jeffrey Sachs. Sachs berargumen bahwa kemiskinan ekstrim di dunia ini bisa diakhiri dalam waktu 20 tahun dengan tindakan yang tepat dari negara-negara yang kaya dan lembaga internasional. Oke, menarik nih dari bukunya Jeffrey Sachs ya. Ini kalau nggak salah Jeffrey Sachs ini juga salah satu tokoh penting nih dalam diskursus ekonomi pembangunan. Dan di buku ini beliau membahas tentang kemiskinan. Kira-kira apa nih poin-poin penting yang ada dalam buku ini, Mas? Oke, di sini yang pertama, Jeffrey Sachs mengawali dengan kritik yang tajam terhadap kebijakan bantuan internasional yang selama ini diterapkan oleh Bank Dunia dan IMF. Menurutnya, kebijakan ini telah gagal membawa perubahan yang signifikan, terutama di kawasan Asia dan di Afrika. Sachs juga menekankan bahwa pentingnya adanya perubahan besar-besaran dalam pendekatan kita terhadap bantuan pembangunan. Tapi jangan khawatir, Sachs juga nggak cuma mengkritik, ia juga menawarkan solusi yang praktis yang bisa membantu dunia mencapai Millennium Development Goals PBB ini untuk mengurangi kemiskinan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kemiskinan global bukan sesuatu yang mustahil untuk ditangani. Terus juga melihat ke belakang, Sachs mengulas bagaimana kesenjangan ekonomi global terbentuk selama 2 abad terakhir. Ia menjelaskan dampak negatif dari kolonialisme yang sayangnya lebih fokus pada eksploitasi sumber daya ketimbang pembangunan masyarakat lokal. Oke, menarik ya. Jadi tadi ada kritik terhadap kebijakan bantuan dari lembaga internasional, kemudian ada solusinya dan ada pandangan historis tentang kemiskinan. Iya, Mungkin yang betul. poin yang terakhir nih menarik nih karena Indonesia sendiri juga pasti merasakan ya dampak negatif dari kolonialisme itu tadi. Kemudian kalau nggak salah di bukunya juga ada disinggung tentang pendekatan ekonomi klinis ya, Mas. Nah, Iya, ini betul. kayaknya menarik nih karena eh, saya sendiri juga jarang mendengar istilah pendekatan ekonomi klinis. Nah, ini kira-kira di bukunya gimana sih, Mas, pembahasannya? Oh iya benar, salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah konsep yang disebut dengan ekonomi klinis. Seperti halnya dokter yang analisis pasien secara spesifik, di sini Sah juga percaya bahwa setiap negara itu punya diagnosis dan solusi masing-masing yang sesuai dengan konteks dan yang dipunyai di negaranya. Jadi nggak bisa pakai satu resep itu untuk semua permasalahan negara. Selanjutnya, Sah juga menekankan pentingnya pendekatan yang terintegrasi dari lintas sektor. Menurutnya, upaya yang hanya fokus dalam satu sektor aja itu seperti kesehatan atau pendidikan aja, ini nggak bisa cukup untuk mengurangi kemiskinan yang secara signifikan dan keseluruhan. Kita juga butuh rencana besar yang melibatkan dari semua sektor-sektor penting itu. Dan yang menarik, Sah juga kasih contoh gimana investasi sederhana bisa membawa perubahan besar bagi masyarakat di tingkat desa. Dengan modal eksternal yang tidak terlalu besar, kesejahteraan dan pendapatan keluarga ini bisa meningkat secara signifikan. Ini memberikan harapan bahwa perubahan itu mungkin. Dan yang terakhir, Sah mengingatkan kita semua bahwa kita hidup di dunia itu saling terhubung. Negara-negara kaya itu punya tanggung jawab moral untuk membantu negara-negara miskin mengatasi kemiskinannya. Ini bukan soal kebaikan hati aja, tapi juga demi stabilitas ekonomi global. Jadi kira-kira itulah beberapa poin penting dari buku The End of Poverty karya Jeffrey Sachs ini. Buku ini memberikan pandangan yang optimis namun tetap realistis tentang bagaimana dunia bisa mengentaskan kemiskinan. Oke, menarik ya istilah ekonomi klinis itu juga berarti tidak ada best practice for all gitu. Jadi memang harus semuanya itu butuh solusi yang spesifik sesuai negara masing-masing. Kemudian tadi juga ada pendekatan yang terintegrasi, lalu keterlibatan semua negara untuk saling membantu dalam mengatasi kemiskinan gitu. Nah, kemudian optimismenya Sachs di buku ini menarik ya, karena kita tahu mungkin kemiskinan ini bukan masalah yang mudah gitu untuk kita atasi, karena bertahun-tahun banyak negara yang belum selesai dengan masalah kemiskinannya. Nah, kira-kira apa sih alternatif yang diusulkan oleh Sachs untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, Mas? Oke, menurut Sachs sendiri dalam bukunya, solusi utama untuk mengatasi kemiskinan ekstrim adalah dengan investasi besar dalam kebutuhan dasarnya, seperti tadi kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dia juga menekankan pentingnya penerapan teknologi pertanian yang lebih baik, bantuan keuangan yang tepat, dan kerjasama global yang efektif. Hmm. Negara-negara kaya ini juga diharapkan bisa memberikan sebagian dari pendapatan nasional nih, kecil aja 0,7% Hmm. untuk bantuan pembangunan yang terarah. Dengan pendekatan ini, Sachs optimis bahwa dunia bisa mengakhiri kemiskinan dalam waktu 20 tahun itu tadi. Oke, menarik ya. Berarti solusi dan optimisme yang ditawarkan oleh Sachs di buku ini.
Oke, kemudian berikutnya kira-kira apa sih implikasi dari buku The End of Poverty ini? Oke, implikasi dari buku The End of Poverty karya Jeffrey Sachs ini sangat luas, terutama dalam bidang kebijakan pembangunan global dan pendekatan terhadap kemiskinan. Di sini Sachs mengusulkan bahwa kemiskinan ekstrim bisa diakhiri dalam jangka waktu 20 tahun dengan tindakan yang terkoordinasi dan melibatkan investasi dalam kebutuhan pokok ya seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dan juga Mhm. teknologi pertanian. Jika negara-negara kaya ini patuh ya atas rekomendasi yang ngasih 0,7% tadi dari Mhm. pendapatan nasional, ini bisa mendorong pengurangan ketimpangan global dan meningkatkan stabilitas ekonomi di negara-negara miskin ekstrim tadi dan menciptakan dunia yang lebih adil dan makmur. Oke, menarik. Ini tadi, dari pembahasan ini kira-kira ada nggak relevansinya terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan di negara kita sendiri di Indonesia nih? Karena, mungkin udah ada banyak ya beberapa program pemerintah yang kemudian, bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan gitu. Oke, banyak banget ya referensinya dengan Indonesia karena Indonesia sekarang ini juga sedang berperang melawan kemiskinan ekstrim dengan target nasional itu kira-kira di tahun 2024 0%. Lah sedangkan sekarang Hmm. masih di angka 1,5%-nya Mhm. dari populasi masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Nah, pendekatan Jeffrey Sachs ini menekankan pentingnya investasi pada layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Ini sejalan dengan program pemerintah Indonesia seperti program Keluarga Harapan PKH ya, dan juga pembangunan infrastruktur desa. Mhm. Selain itu, teknologi pertanian dan dukungan finansial yang terarah juga bisa membantu meningkatkan produktivitas petani miskin di daerah terpencil. Dan itu juga bisa mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Seperti itu. Oke, menarik ya. Berarti buku ini juga bisa dijadikan, referensi atau pelajaran nih untuk pembuat kebijakan Indonesia Iya, dalam, betul sekali. upaya-upaya untuk mengentaskan kemiskinan gitu. Jadi memang semua sektor itu harus diperhatikan secara sekaligus gitu, nggak bisa jalan satu-satu gitu. Oke, mungkin untuk menyimpulkan, berarti buku ini tuh menjelaskan bahwa kemiskinan ekstrem itu bukan masalah yang tidak ada solusinya gitu, sebenarnya ada solusinya. Benar Kemudian banget. Sachs juga berpendapat bahwa kita ini berada di era pertama dalam sejarah manusia yang memiliki kemampuan nyata untuk memberantas kemiskinan dalam 20 tahun ke depan gitu. Dan dengan investasi yang tepat dalam sektor-sektor utama tadi seperti kesehatan, kemudian pendidikan, infrastruktur, dan teknologi, masyarakat miskin itu sebenarnya bisa keluar dari lingkaran kemiskinan gitu ya. Kemudian Sachs juga, menekankan bahwa negara-negara kaya itu harus berperan aktif, tidak hanya dengan uang tapi juga pengetahuan dan teknologi untuk, menciptakan solusi jangka panjang. Jadi mungkin bisa dibilang bahwa, Sachs ini mendorong adanya spillover ya dari pengetahuan dan teknologi dari Negara negara-negara maju kaya. yang negara-negara kaya yang lebih advance gitu untuk Iya, betul. negara-negara, berkembang dalam upaya untuk membantu, mengentaskan kemiskinan gitu. Jadi untuk menekan ketimpangan global juga gitu. Oke Mas Firos, terima kasih banyak atas penjelasan dan pandangan mendalam yang sudah dibagi hari ini. Diskusi hari ini Sama-sama. juga benar-benar membuka wawasan kita tentang bagaimana, negara-negara itu bisa saling bekerja sama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim dan kemudian untuk Indonesia juga untuk menilai ulang peran bantuan asing gitu ya. Oke, terima kasih kembali Mbak Viva. Senang juga bisa berbagi. Oke, bagi teman-teman pendengar yang tertarik dengan isu-isu kemiskinan ekstrim, The End of Poverty ini adalah salah satu buku yang wajib dibaca. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan podcast ini jika kalian merasa diskusinya bermanfaat ya. Oke, kemudian oh ya teman-teman, Equitas juga lagi ada agenda nih, yaitu lomba submission working paper dengan tema Strategies for Poverty Alleviation to Achieve Sustainable Development. Mungkin untuk informasi lebih lengkapnya, teman-teman bisa langsung ke Instagram Equitas di equitas.febugm. Oke, mungkin sekian untuk episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Poverty and Inequality Book Club. Saya Afifah. Dan saya Firos. Terima kasih sudah mendengarkan.